Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, kembali lagi kita love reading ya. Kita lihat bagaimana situasinya kamu dengan si dia untuk di Desember 2024 mulai dari tanggal 1 hingga 7. Tetapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari harus ingetin dulu ya, mana tahu ada yang baru-baru aja lihat ramalan tarot ya, bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, langsung kita mulai. Four of Pentacles di sana, ada kartu dari The Empress, kemudian ada Knight of Cup, berikut ada King of Wands, dan berikutnya ada energi dari Nine of Pentacles. Di sini kemudian ada energi dari The World Reversal, berikut ada Two of Pentacles, berikut ada Three of Pentacles, dan di sana ada Four of Cup, tapi kondisinya reversal. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya relationship kalian. Ini relationship yang masih diharap-harapkan, tetapi kok dalam perjalanan dunia nyatanya relationship ini tuh tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tadi gitu ya. Jadi misalnya begini, tadinya udah sempet nih kamu dan si dia itu tuh mikirnya, wah ini adalah kisah asmaranya aku untuk terakhir kalinya gitu ya. Ya, bersama dengan dia aku akan melangsungkan hidupku sampai di hari tua misalnya gitu ya. Nah, tetapi ketika mencoba untuk bersama, tentu saja di sana itu tuh wajar ya bila terjadi, pada akhirnya terjadi gesekan-gesekan dan kemudian menyebabkan rasa ketidaknyamanan, bahkan ketidaknyamanan ini berubah menjadi berkurangnya di situ antusias, berkurangnya di situ itu tuh gairah ya, berkurangnya di situ tuh perasaan cinta. Nah, di sana ya, dan pada akhirnya membuat ada di situ ya kayak kembali memikirkan tentang diri sendiri. Yang tadinya sempat memikirkan tentang kami, kita gitu ya. Sekarang sudah mulai berubah arahnya menjadi aku, kamu gitu. Ada di sana kemudian terjadi perpisahan ya, setidaknya secara jiwa, secara mental, secara emosional ya. Kalau tubuh fisik masih bisa tetap berjumpa, bahkan bersama dalam satu di bawah atap yang sama gitu ya, masih bobok bareng. Kalau ini ceritanya sudah suami istri gitu ya, masih kayak adalah koneksi-koneksi, masih kayak menyatakan, oh itu pacarnya aku, oh Aries itu kekasihku, masih mengakui keberadaan satu sama lain. Hanya saja itu tuh kayak untuk di dunia sosial aja, atau katakanlah hanya untuk di mulut saja, atau ya karena terlanjur sudah tertulis di buku nikah gitu ya. Nah, jadi kayak pengakuan seperti itu masih ada. Cuman kalau di dalam diri masing-masing, Mari lihat di situ tuh, nah ini dia ya, ada berbeda gitu, berbeda. Bilangnya suami, tetapi perlakuan sebagai suami mulai berkurang gitu ya. Untuk beberapa bahkan sudah tidak ada di sana gitu ya. Bilangnya ini tuh istri, tapi tanggung jawab sebagai istri, katakan gitu ya, sebagai ibu anak-anak, mungkin di sana itu tuh sudah mulai berkurang di sana gitu ya. Jadi kalau kehangatan pun masih bisa ketemu dengan kehangatan satu sama lain di sini, tetapi itu tuh kayak hanya kehangatan di kulit luar saja gitu ya, tidak sesuai dengan bagaimana di dalam diri gitu kalau Mari lihat ya. Nah, jadi Mari tangkap dulu energi dari pasangannya kamu.
ini nampaknya pasangan kamu kalau bisa ya dia mengurang-ngurangi apa yang wajibnya dia berikan kepada kamu, dia kepengen itu ya. Jadi misalnya begini, kalau bisa uang belanjanya kamu sebagai istri dikurangin, mantap banget ya. Kalau bisa kamunya itu tuh lebih mandiri sehingga kamu tidak terlalu membutuhkan fungsi dari dia, waduh itu tuh mantap gitu ya. Karena ada keinginan kayak yang bebas gitu ya, bebas. Jadi kayak yang merasa bahwa aku juga ngasih yang terbaik yang bisa aku kasih sama kamu, ngapain juga gitu ya. Jadi kayak kepentingan untuk kenyamanan kamu sebagai pasangan, keamanan kamu sebagai pasangan, kesejahteraannya kamu sebagai pasangan, itu tuh bukan lagi menjadi prioritas utama bagi si pasangannya kamu gitu ya. Nah saat ini dia lebih kayak mengedepankan dirinya gitu ya. Nah jadi katakanlah begini, kalau dia punya duit 100.000 di kantongnya dia ya, sama kamu itu tuh kalau bisa hanya dibagi sajalah 40.000-nya gitu ya, 60.000-nya untuk dia aja. Nah seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak mulai di sana itu tuh ada perhitungan-perhitungan kepada kamu gitu loh. Dikasih juga ini 100.000, kamu juga nggak bikin aku happy kok, kamu nggak bikin aku senang kok gitu ya. Mendingan 100.000-nya ini tuh aku pakai aja untuk katakanlah ya traktir teman kah gitu ya, atau ya ngegoda cewek lain, ngegoda cowok lain. Karena di sini mari lihat mulai di sana memang ada ketidakjujuran gitu ya, ada ketidakjujuran dan kemudian kayak sedang mencari gitu loh, sedang mencari tempat kebahagiaan baru, tempat kesenangan baru. Karena dengan kamu udah nggak bisa bersenang-senang lagi, udah bosen gitu ya, udah nggak sebegitu bahagianya lagi sama kamu gitu ya. Kok kayaknya kamu juga sudah tidak menarik ya di mata si pasangannya kamu ini, sudah bisa membandingkan kamu dengan wanita lain atau dengan pria lain di luar sana gitu ya. Dan ketika terjadi perbandingan itu, untuk sementara ini kayaknya kamu kalah gitu ya. Wah yang di sana lebih bahenol, yang kamunya sendiri dilihat, aduh ini udah keriput lah, udah gembrot lah, udah kurus lah gitu ya, sudah nggak oke gitu lah. Oh yang di sana lebih wangi gitu ya, padahal ya mungkin kamu ya udah pakai parfum Chanel No. 5 gitu ya, tapi di sana walaupun pakainya Casablanca putri gitu ya, masih lebih wangi yang di sana gitu ya, kalah Chanelnya kamu ya. Gitu kalau mari lihat ya. Nah jadi kok kayak daripada beliin kamu baju baru, mendingan aku yang pakai baju baru biar aku yang kelihatan keren, biar aku yang kelihatan cantik nih gitu loh, biar aku yang kelihatan tampan. Nah seperti itu ya. Jadi kayak yang terbaik yang dia miliki, ya udah dia ngerasa aku pakai aja untuk diriku, ngapain juga bagi-bagi untuk kamu Aries gitu loh ya. Jadi kayak yang kamu tidak lagi menjadi hal atau seseorang ya yang dia lihat patut juga untuk dipertimbangkan sama seperti caranya dia mempertimbangkan dirinya gitu ya. Dirinya ingin bahagia, dirinya ingin sejahtera, dirinya ingin gembira gitu ya. Kalau dalam satu hubungan yang normalnya itu kan jangan aku sendiri yang bahagia dong, kamu juga bahagia. Terutama kalau udah rumah tangga kan, nggak bisa lagi mikirin diri sendiri, sudah harus ada difikirkan tentang pasangan gitu ya, tentang istri, tentang suami gitu. Tapi untuk sementara ini si pasangan kamu tidak demikian gitu. Dan kalau mari lihat memang dalam beberapa relationship-nya Aries tidak lagi menjadi sebuah hal yang bikin terkejut ya kalau dalam perbincangan kalian, dalam pertengkaran kalian bilangnya cerai, bilangnya berpisah. Nah, gitu udah bukan lagi satu hal yang mengejutkan di sana.
Nah, memang sih beberapa yang kayaknya sudah pisah ini ya. Maksudnya gini, status masih tetap status suami istri, tapi ini nampaknya ada yang kabur dari rumah, ada yang balik ke rumah orang tua kah, cari apartemen sendiri kah, dan sebagainya gitu ya. Kabur hilang gitu loh. Ya, kabur hilang di sana. Nah, jadi memang si pasangannya kamu ini terlepas dari apa yang kamu lakukan ya dalam hubungan kalian. Karena kalau mari lihat di sini tuh dikatakan pun kamu di sana jahat-jahat banget ke dia, ya enggak juga gitu ya. Ya mungkin kamu ya kadang-kadang kamu ini ya kayak yang mau mungkin bawel. Ya adalah tindakan yang kamu anggap wajar gitu ya, tetapi ternyata si pasanganmu melihat tindakan wajarnya kamu itu tuh seperti kayak tindakan yang kurang ajar. Nah, gitu ya. Jadi mulai kayak sulit untuk mentoleransi bagaimana kamunya, ya, di sana. Apa yang menjadi mungkin saja dulu karakternya kamu itu tidak menjadi persoalan dalam relationship kalian. Tapi untuk saat ini hal itu tuh udahlah, udah jadi persoalan aja tuh. Nah, di situ ya. Kalau Maria sebenarnya kamu itu tuh masih sayang ya. Kamu masih cinta ini ya sama pasangannya kamu. Gitu. Jadi kayaknya kalian berdua ini tuh sempat ada dalam satu hubungan itu tuh yang ya saling cinta gitu ya. Saling cinta di sana. Sempat ada Maria di sini tuh ketulusan. Cuman kok kayaknya ketulusan kalian dalam mencintai, dalam menyayangi, dalam berdedikasi membangun sebuah relationship ini tuh untuk sementara kalah, gagal, tumbang di depan lika-liku kehidupan seperti itu ya. Nah, di sanalah mulai ada keretakan ya dalam relationship ini gitu ya. Beberapa mungkin ini tuh sudah beraroma memulai sidang perceraian ini ya. Kalau ini sudah rumah tangga, mulai di sana ada sidang perceraian di sana. Karena apa? Karena Marila di sini tuh kayak ya tadi ya sudah mempersiapkan diri masing-masing untuk melangkah sendiri-sendiri gitu ya. Dan itu tuh energinya kuat banget di si pasangannya kamu gitu. Kalau kamu itu tuh masih kayak yang ragu-ragu ya, mempertimbangkan, memang sih mempertimbangkan untuk melangsungkan hidup sendiri, sudah ada memang di kepalanya kamu gitu ya. Tapi masih kadang-kadang bentrok di situ dengan hatinya kamu. Kan hatimu di situ tuh bilangnya, aku cinta, aku masih sayang sebenarnya gitu ya, terlepas dari apa jenis relationship kalian itu apa gitu ya, pacaran kah, TTM-an kah gitu ya, atau perselingkuhan kah, pernikahan kah. Yang jelasnya di sini tuh Margaret, kamu sebenarnya cinta sama seseorang ini, kamu sayang sama dia gitu ya. Cuman ya rasa sayang itu tuh tidak bisa kamu terlalu ekspresikan setiap hari, setiap waktu, setiap saat kepada dirinya gitu ya. Ya namanya kamu juga manusia, ada masa capeknya kamu, ada masa nggak enak hatinya kamu, ada masa stresnya kamu ya untuk urusan-urusan kamu yang lain. Jadi bisa aja memang kayak kebawa-bawa untuk mempengaruhi relationshipnya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu. Jadi kayak seolah-olah ketutupan di sana bahwa kamu sampai sekarang, walaupun mungkin kalian berhubungan sudah 1 triliun abad lamanya gitu ya kan. Tapi di sana tuh rasa sayangnya kamu sama dia ya udah habis-habis gitu. Kalau rasa sayangnya dia sama kamu ya, kalau Madlat memang untuk saat ini tuh lagi zong ya. Rasa sayangnya dia sama kamu saat ini tuh ya lagi kosong gitu ya. Enggak begitu sayang lah sama kamu. Dia bisa aja sih kalau misalnya dalam interaksi kalian, ya dia tetap masih kayak bersikap manis sama kamu, kayak masih bersikap hangat sama kamu. Tetapi bukan begitu kalau mari lihat energi dari hatinya dia ke dirimu. Nah, di situ ya. Nah, ini agak sedikit berbeda memang kalau ceritanya kalian ini tuh teman tapi mesra, friend with benefit. Apa itu? Hubungan cinta bersegi-segi gitu ya. Nah, dalam hubungan cinta bersegi-segi ini, kamu di situ itu tuh kayak aku nggak mau sebenarnya menjadikan hubungan ini tuh hubungan permainan gitu ya. Maksudnya ya oke, statusnya seperti ini, tetapi relationship ini tuh dijalani seperti relationship yang tanda kutip relationship yang normal gitu ya. Jangan hanya sebatas dilihat bahwa hubungan ini sebagai hubungan perselingkuhan, tetapi dianggap sajalah hubungan ini tuh sebagai hubungan
kasih sayang, hubungan romantis gitu ya. Jadi ya betah-betah loh lama-lama di sini bersama dengan aku, maunya kamu seperti itu gitu ya. Tetapi si pasangannya kamu, mari lihat di sini, kalau kamu mengharapkan dia untuk betah berlama-lama dengan kamu, setia seperti apa yang kamu harapkan, mari lihat di situ tuh ya, dianya bakalan gak mau ini ya. Karena seseorang ini tuh mari lihat, dia pasti ya untuk di pembukaan Desember, pasti dia ini tuh bakalan nyari yang lain lagi gitu. Dan hal ini tuh nggak bisa kamu cegah, karena kamu nggak punya hak untuk menuntut kesetiaan dari dia. Nah, berbeda dengan kamu yang punya pola pikir, wah ini kekasih gitu ya. Kalau dia enggak, dia bisa aja kayak ngelihat kamu itu tuh ya kamu teman happy, kamu teman bersenang-senang sekejap gitu loh. Ya, enggak mesti di sana itu tuh ada ceritanya berserius sama kamu, ngapain juga gitu ya. Dia menganggap ngapain juga mau serius sama kamu. Jadi kayak hubungan ini tuh hampir-hampir nggak ada ini artinya ya di mata si pasangannya kamu gitu ya. Kamu hanya salah satu jalannya dia untuk menikmati kesenangan, hanya di situ gitu ya. Dan ya nggak bisa juga ya kamu naif gitu ya Aries ya, soalnya nanti kamu sakit, nanti kamu kecewa betul nanti itu ya. Nah, jadi kayak jangan kamu naif untuk berharap bahwa seseorang ini tuh bisa seperti kamu. Andaikan ya kamu bilang aku bisa kok setia sama dia, aku ya walaupun hubungan kami seperti ini friend with benefit, tapi kalau dia butuh aku akan selalu coba menyediakan diriku, aku akan lakukan yang terbaik semampunya aku gitu ya. Andaikan kamu udah siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan membahagiakan dirinya, tetapi dianya sendiri yang menerima treatment dari kamu, saya rasa dia itu tuh kayak yang nggak tergerak ya hatinya dia untuk melakukan atau bersikap serupa dan sama seperti apa yang kamu lakukan untuk dia gitu ya. Kalau hanya untuk bersenang-senang, hahaha hihi saja, ya kamu bisa dengan seseorang ini gitu ya. Tapi kalau kamu mengharapkan hubungan yang paten mantap jalannya sampai panjang, dia nggak akan ninggalin kamu, dia hanya memiliki satu kekasih yaitu kamu, dia boleh aja nikah sama siapapun gitu ya, tetapi dia tidak akan tinggalkan kamu jangan mikir seperti itu gitu ya. Bukan itu yang akan mau ya seseorang ini tuh tawarkan ke dirimu, setidaknya di minggu awal bulan Desember ini gitu ya. Di sana kalau kamu memang main-main sama suaminya orang, sama istrinya orang gitu ya, atau ya kamu jelas-jelas ngerti kalau dia itu tuh playboy, playgirl ya, karena dia mengungkapkan dirinya siapa ke kamu, ya kamu jangan yang nggak usah kepedean gitu loh ya, bahwa sepak terjangnya dia, petualangannya dia soal asmara akan terhenti karena dia berjumpa dengan dirimu yang mungkin kamu anggap dirimu ya tulus, ya penyayang gitu ya. Nggak usah punya kepedean seperti itu. Nanti kamunya malu sendiri karena fakta kenyataan tidak menunjukkan nanti hal yang demikian gitu ya. Gitu ya, bahwa ya kamu hanya salah satu bunga-bunga gitu ya dalam hidupnya dia. Kalau kalian ini tuh kondisinya masih pacaran lah, kalau ini pembacaan dibawa ke rumah tangga aja, ini pasangannya kamu ada kemungkinan besar akan segera berselingkuh gitu ya, atau ya sekarang sebenarnya udah berselingkuh ya. Kamu paham atau nggak paham ya, kalau melihat ini pasangannya kamu, kalau soal untuk kesetiaan hanya ada satu-satunya kamu dalam hidupnya dia sebagai partner asmara, kok ya mari ragu di sana ya, ragu di sana. Ini atau cepat atau lambat nanti kamu akan bisa lihat ya pasangannya kamu ini. Kalau kamu belum nampak sekarang apa yang dilakukan oleh pasangannya kamu
cepat atau lambat ini tuh akan terungkap. Soalnya si pasangannya kamu ini tuh mari lihat, dia ndak lama ini bisa betah ya diam-diaman melakukan sesuatu di balik punggungnya kamu gitu. Nggak bisa dia itu tuh menutup-nutupi dirinya dia gitu ya. Pasti akan terbaca juga sama kamu, soalnya akan terlihat berubah gitu. Kayak gimana orang yang sedang tertarik pada seorang pria atau seorang wanita yang tertarik pada orientasi seksualnya dia, itu kan kelihatan makin mempermak diri, kelihatan kok kayak makin seger, namanya hati lagi senang kan gitu ya. Kok kelihatan udah jarang pulang ke rumah gitu ya, jarang beraktivitas bersama, sibuknya kok yo di handphone saja. Ada aktivitasnya dia yang nggak boleh kamu ikutin gitu ya. Ada yang dia kerjakan yang kayak nggak boleh kamu ketahuin gitu. Kamu tahu dia nggak ada aja, dia nggak bisa ditelepon, dia nggak ngebalas chattingnya kamu cepet gitu ya. Itu tuh dia sudah sedang menghabiskan waktunya dia gitu ya pada hal-hal yang bikin dia merasa senang. Dan kalau mari lihat ini tuh energinya kamu Aries ya, kamu sebenarnya sih tahu ya, kamu sebenarnya tahu. Makanya di sini kalau mari lihat, kamunya itu tuh masih kayak ada ya upaya-upayanya kamu, walaupun upaya itu tuh nggak bisa dibilang upaya perjuangan gitu ya, karena ya kamu ngelakukannya dengan tindakan yang cukup slow gitu ya, kamu yang nggak kayak agresif gitu ya. Nah tetapi kamu di situ tuh kayak ya kamu sedang berusaha untuk tarik perhatiannya dia gitu ya, kamu sedang mencoba untuk memberitahu kepada dia bahwa kamu masih sayang, kamu tetap cinta sama dia gitu ya. Kamu jadi orang yang sebenarnya itu tuh bisa dia andalkan gitu ya. Misalnya dia butuhnya cinta, ya udah kamu mau tunjukin, nggak usah cari cinta dari mana-mana, aku bisa mencintai kamu. Kamu maunya teman happy, ya udah dengan aku juga bisa kok diajak untuk happy, untuk bersenang-senang. Kamunya mau apa, pentingnya apa, punya teman untuk ngebahas hal yang serius, aku bisa kok. Nah, jadi itu nanti yang mau kamu tunjukin sama si pasangannya kamu ini, mari lihat gitu ya. Karena kayak wacana kamu udah yang kayak ya udah kalau dia nggak mau sama aku ya nggak apa-apa, itu tuh hanya kayak di mulutnya kamu aja gitu ya. Itu masih menjadi satu hal yang bisa diperdebatkan ke kamunya gitu ya, karena ya namanya kamu masih punya hati gitu kan, namanya kamu masih punya perasaan sama dia. Kalau kamu udah benci sama dia, kamu udah kesel sama dia, atau nggak usah benci dan kesal lah, kamu sudah kehilangan cinta aja, kamu udah kehilangan kasih sayang aja, ya kamu pasti akan secara otomatis menjauh pula kan dari dia. Tetapi kan di sini tidak begitu energinya kamu itu ya, mari lihat. Jadi sepertinya kamu sadar atau nggak sadar, ini tuh kayak sedang mencoba untuk memperbaiki kondisi dan keadaannya kalian berdua ini gitu ya. Atau setidaknya kamu yang masih sedang berharap gitu loh ya, jangan sempat ada perpisahan antara kamu dengan dia, bersama sajalah dan maulah menambahkan sedikit niat kamu untuk benar-benar membangun relationship dengan aku. Sepertinya itu keinginannya kamu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut ada energi dari Capricorn, ada energi dari Cancer di sana, berikut ada energi dari Virgo, masuk energi dari Scorpio, Sagittarius ada di sana energinya, Libra juga hadir di situ energinya ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.